Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Doni Monardo. Pak, menyambung yang tadi, apakah bisa disebut angka meninggalnya 7,5 ini adalah bukti dari penanganan yang sudah jauh lebih baik? Salah satu diantaranya adalah pengalaman dokter kita di rumah sakit yang menangani COVID ini tentu sudah semakin bagus ya. Dokter bisa menilai kapan seorang pasien ini harus segera dipasang ventilator misalnya. Kapan ventilator itu dilepas. Kemudian juga bagaimana pendekatan psikologis juga sangat penting. Karena kita tahu semua belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Dan semuanya ini tergantung juga bagaimana mengembalikan imunitas pasien. Jadi kalau pasien ini selama dia mengalami perawatan, dia dihibur, dia diberikan semangat, diberikan motivasi, diberikan kekuatan moral, itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ditambah lagi dengan memberikan makanan yang berkualitas, ya ini artinya semakin lama setiap rumah sakit sudah bertambah pengalamannya, pengetahuannya, dan ini sangat membantu para pasien yang dirawat. Dan kita berharap bahwa tidak ada lagi saudara kita yang wafat. Ya, pada awal-awalnya itu kami di sini hampir tidak istirahat pada malam hari, karena kami harus menerima begitu banyak permintaan dari masyarakat yang mereka tidak mendapat tempat perawatan. Bahkan saya harus menunggu sampai beberapa jam untuk memastikan seseorang yang dilaporkan ke saya untuk bisa masuk ke rumah sakit. Bahkan pernah beberapa kali pun saya tidak berhasil untuk memasukkan mereka ke rumah sakit, tetapi ada upaya dari pihak keluarga yang minta bantuan, akhirnya dapat. Jadi begitu sulitnya pada minggu pertama, minggu kedua sejak ditetapkannya status Kepres yang pertama tanggal 13 Maret ya. Oh ya. Nah, jadi kita di sini juga tegang. Bagaimana kita harus membantu mendapatkan tempat tidur ya untuk pasien, untuk yang sakit. Nah, kemudian minggu keempat ya, masuk minggu keempat itu permintaan terhadap dari masyarakat yang memerlukan kamar sudah semakin berkurang. Bahkan minggu ketujuh ya udah nyaris nggak ada lagi minta tolong saya. Jadi malam saya bisa lebih tenang, dan saya juga mendapatkan laporan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan bahwa rumah sakit secara nasional yang terisi itu 70%, ya, tepatnya 73%. Kemudian DKI juga, Gubernur Anies beberapa waktu yang lalu video conference dengan kami di gugus tugas itu mengatakan rumah sakit pemerintah DKI itu jumlah tempat tidur baru terisi 53%. Ya, setelah banyak pasien yang sembuh dan kembali. Tentu ini melegakan kita. Nah, pertambahan jumlah jumlah positif ini kemungkinan besar akan meningkat karena kita sudah menggelar lebih dari 500.000 reagen PCR ya, dan tambah lagi semalam 500.000 lagi. Dalam beberapa hari ke depan lengkap untuk komponennya, sehingga 1 bulan ke depan paling tidak kita punya cadangan sekitar 1 juta reagen untuk PCR test. Nah, Pak Doni, sebelum melangkah lebih jauh saya ingin tanyakan, kalau kita lihat data 9 April ya, itu kan jumlah yang positif itu 3.923 ya kalau nggak salah data. Dan data per hari ini kan 11.000 lebih ya, ada kenaikan 3,5 kali lipat ya. Dalam prediksi Pak Doni dengan tes yang semakin masif nanti seperti diminta oleh Presiden, ini dalam bulan Mei sampai Juni itu bisa bertambah 3,5 kali lipat atau gimana Pak? Ya, hampir pasti akan ada penambahan. Ya, penambahan kasus positif hampir pasti. Karena kita menjaring ODP dan PDP. Tetapi kalau ODP dan PDP ini secara otomatis mereka bisa memperbaiki imunitas, lantas sembuh secara natural, ya mungkin juga jumlahnya tidak terlalu signifikan begitu.
Tetapi yang jelas setelah kita gelar seluruh regen ini ke semua provinsi, kita ingin mendapatkan sebuah data yang lebih akurat. Nah, di sinilah nanti 1 minggu, 2 minggu ke depan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh gitu. Nah, adapun pasien yang sembuh juga kita lihat kan semakin banyak. 16,9% Pak, itu luar biasa dibanding sebelumnya. Ya, ada peningkatan ya. Jadi yang saya katakan tadi, dokter-dokter kita telah mempunyai lebih banyak pengalaman dan juga bisa mengambil langkah-langkah yang lebih bagus, lebih tepat sehingga pasien bisa tertolong begitu. Nah, kemudian juga jumlah masyarakat yang minta dirawat sudah semakin berkurang ya. Nah, ini tidak terlepas dari program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Pak Menteri Terawan yang melakukan upaya untuk menyiapkan dokter online telemedicine, dan ini juga dibantu oleh Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir ya. Tim BUMN juga menggandeng sejumlah unicorn yang berbasis online untuk memberikan ruang semakin banyak masyarakat yang berkonsultasi lewat virtual begitu. Itu ada pemikiran nggak dari pemerintah bahwa mereka yang masuk kategori PDP itu sudah dinyatakan positif, Pak? Dan kalau memang itu demikian benar, bagaimana menangani pertambahan jumlah orang yang positif dari PDP ke positif, Pak? Kalau yang PDP sebelum dites kita kan nggak mungkin ya mengatakan dia sudah terpapar ya, terinfeksi. Jadi sekali lagi ODP dan PDP sebelum mendapatkan swab test ini belum bisa dikategorikan sebagai pasien positif begitu. Jadi tetapi setelah kita mendapatkan reagen dengan jumlah yang cukup, maka yang ODP dan PDP itu bisa kita lihat nanti. Namun dari data-data yang telah masuk, ya setiap hari pemeriksaan itu mencapai kira-kira sekitar 5.000 sampai 6.000 spesimen. Ya. Jadi setelah katakanlah 1 minggu terakhir, spesimen yang diperiksa itu mencapai 5.000 sampai 6.000. Tetapi yang positif setiap hari jumlahnya kan berapa? 300-an ya? 300-an ya. 300-an. Jadi berapa persen Tidak kira-kira? sampai 10%. Tidak sampai 10%. Mungkin 2,5%. Ya, begitu. Jumlah regen kita memadai seandainya ke depan itu tes swabnya akan lebih masif lagi, Pak. Ya, untuk sementara memadai. Tahap pertama kita sudah siapkan 1 juta. Dan kita sudah siapkan lagi cadangan untuk beberapa ratus ribu. Dan pada awal kami mencoba untuk terjun mendapatkan reagen ini, ternyata juga tidak mudah. Ya, jadi kita harus rebutan dengan beberapa negara. Lain ya. Negara lain, ya. Pak Doni, ini reagen sulit didapat dan kapasitas medis kita juga terbatas ya. Berarti kuncinya yang Pak Doni sampaikan tadi itu adalah disiplin dari masing-masing masyarakat ya. Tapi kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Jadi dari hulunya sehingga hilir beban dokter lebih ringan ya. Kalau semua warga negara Indonesia tahu, maka dokter yang terbaik bukan di rumah sakit. Dokter terbaik adalah diri kita sendiri.